Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Tikubang atau yang dikenal sebagai nama Unisbang merupakan sebuah perguruan tinggi swasta yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Sebelum resmi berdiri sebagai nama Unisbang, Unisbang dulunya adalah sebuah akademi keuangan dan perbankan yang disingkat sebagai Akubang. Kemudian, Unisbang mulai mengembangkan fakultas dan prodinya, sehingga saat ini Universitas Tikubang Semarang tercatat memiliki 6 fakultas dan 13 prodi yang terdiri dari berbagai jenjang, dari diploma hingga strata 2. Saya akan menjelaskan tentang prinsip operasional syariah dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Istiqomah dengan NIM 0032 dari kelas Akuntansi A1 Universitas Tikubang Semarang. Dalam prinsip operasional syariah ini, saya akan menjelaskan tentang 2 poin. Yang pertama, ada prinsip syariah penghimpunan dana. Yang kedua, prinsip syariah penyaluran dana. Yang pertama adalah prinsip syariah penghimpunan dana. Prinsip syariah penghimpunan dana terdiri dari 1. Giro wadiah, 2. Tabungan wadiah, 3. Tabungan mudharabah, yang keempat deposito mudharabah. Saya akan menjelaskan tentang giro wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Giro wadiah berbeda dengan giro mudharabah, yaitu giro wadiah merupakan fasilitas penghimpunan dana nasabah dengan akad wadiah. Sedangkan giro mudharabah adalah fasilitas penghimpunan dana masyarakat dengan menggunakan akad bagi hasil atau mudharabah. Giro wadiah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni nasabah kepada bank yang diambil setiap pemilik menghendaki dengan menggunakan media cek dan biliet giro yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip al-wadiah yad-damanah. Bank sebagai kustodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Adapun ciri-ciri dalam giro wadiah, yang pertama adalah bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya. Yang kedua, untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah dana minimum sebagai setoran awal. Yang ketiga, calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia. Yang keempat, penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau lainnya. Adapun tipe rekening dalam giro wadiah, yang pertama rekening perorangan, yang kedua rekening pemilik tunggal, yang ketiga rekening bersama, yang keempat rekening organisasi, yang kelima rekening perusahaan yang berbadan hukum, yang keenam rekening kemitraan, yang ketujuh rekening titipan. Adapun servis lainnya dalam giro wadiah, yang pertama adalah berupa cek istimewa, yang kedua instruksi siaga,
Yang ketiga, transfer dana otomatis. Yang keempat, pemegang rekening akan diberikan salinan rekening dengan rincian transaksi tiap bulan. Yang kelima, konfirmasi saldo dapat dikirim oleh bank kepada pemegang rekening setiap 6 bulan atau periode yang dikehendaki oleh pemegang rekening. Kemudian ada keuntungan yang didapat dalam giro wadiah. Yang pertama, rekening koran dapat dikirim setiap bulan. Yang kedua, memperoleh fasilitas auto debit. Yang ketiga, memperoleh fasilitas rekening gabungan. Yang keempat, nisbah bagi hasil yang kompetitif. Yang kelima, saldo rekening terjamin karena telah terdaftar di LPS. Yang kedua adalah tabungan wadiah. Tabungan wadiah merupakan produk simpanan di bank yang menggunakan akad wadiah, yang artinya nasabah bertindak sebagai muwadi atau penitip yang menitipkan dananya kepada pihak bank atau mustauda. Tabungan wadiah merupakan titipan murni dari nasabah kepada bank tanpa tujuan mencari peluang keuntungan bagi hasil. Prinsip wadiah yadamana juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan. Bank memperoleh izin menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Kemudian, ada ciri-ciri rekening tabungan wadiah. Yang pertama adalah 1. Menggunakan buku atau passbook atau kartu ATM. Yang kedua, besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Yang ketiga, penarikan tidak dibatasi, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Yang keempat, pembayaran bonus hibah dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan. Kemudian, ada tipe rekening tabungan wadiah. Yang pertama, rekening perorangan. Yang kedua, rekening bersama. Yang ketiga, rekening organisasi non-hukum. Yang keempat, rekening perwalian. Yang kelima adalah rekening jaminan. Kemudian, selanjutnya ada tabungan mudharabah. Definisi dari tabungan mudharabah yaitu produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek atau biliet giro. Kemudian, ada ketentuan umum dalam tabungan mudharabah. Yang pertama, dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang kelima, bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
Deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan produk simpanan dari lembaga keuangan dalam lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlakah. Persentase bagi hasil dilakukan secara transparan di awal pembukaan rekening. Manfaat yang didapat dalam deposito mudharabah yaitu 1. Saat keuntungan dari usaha itu meningkat, secara tidak langsung, nisbah yang didapat nasabah juga ikut naik. Yang kedua, bank tidak wajib membayar bagi hasil secara tetap seperti pemberlakuan bunga di bank konvensional. Nisbah deposito mudharabah disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha di bank. Yang ketiga, usaha yang dijalankan bank sesuai syariah dan halal. Kemudian, ada konsekuensi pencairan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo, yaitu deposito syariah memberlakukan penalti atau denda yang dibebankan pada nasabah pemegang rekening. Karena pencairan sebelum jatuh tempo berimbas langsung pada likuiditas bank, sehingga perlu memberlakukan biaya penalti deposito. Adapun kelebihan dan kekurangan yang didapat dalam deposito mudharabah. Kelebihan yang pertama adalah 1. Besaran nisbah kompetitif. Yang kedua, jangka waktu yang fleksibel. Yang ketiga, menggunakan sistem automatic rollover atau ARO atau perpanjangan otomatis. Yang keempat, dapat dijadikan jaminan kredit. Yang kelima, aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Yang keenam, tidak ada biaya administrasi. Kekurangan yang didapat yaitu tingkat kepastian nisbah tergantung realisasi bisnis dari pengelola dana. Jika kinerja bank tersebut jelek dan usaha yang dilakukan merugi, maka kerugian tersebut dibebankan pada nasabah. Kemudian, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang prinsip syariah penyaluran dana. Yang pertama, ada prinsip investasi, yaitu 1. Mudharabah muqayyadah, yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola mudharib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut sebagai special investment. Yang kedua, mudharabah mutlakah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelola dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaannya. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola, digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lainnya. Kemudian ada mudharabah musitaqoroh, yaitu salah satu bentuk akad mudharabah di mana pengelola atau mudharibah turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya
serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Selanjutnya, ada musyarakah, yaitu merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, pencampuran, atau serikat. Kemudian ada rukun musyarakah. Yang pertama ada ijab qabul, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Yang kedua, dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad mencakup modal atau pekerjaan. Dan yang keempat adalah nisbah bagi hasil. Selanjutnya, ada jenis musyarakah. Ada dua, yaitu 1. Syirkah amlak. Syirkah amlak merupakan syirkah yang terjadi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami, bukan karena akad. Oleh karena itu, syirkah amlak dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu syirkah amlak ikhtiari dan syirkah amlak ijbari. Yang kedua, ada syirkah uqud. Syirkah uqud terjadi jika dua pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba atau ruginya. Syirkah uqud dibagi menjadi 4 dalam kitab fikih, yaitu syirkah amwal inan, syirkah amwal mufawadah, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Yang berikutnya ada muzara'ah, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari penggarap. Kemudian ada musakah. Musakah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panennya. Kemudian ada rukun musakah. Yang pertama, pihak pemasok tanaman. Yang kedua, pemeliharaan tanaman. Yang ketiga, tanaman yang dipelihara. Yang keempat, ada akad. Kemudian ada syarat musakah. Yang pertama, ahli dalam akad. Yang kedua, menjelaskan bagian penggarap. Yang ketiga, membebaskan pemilik dari pohon. Yang keempat, hasil dari pohon dibagi antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhirnya, yakni menyeluruh sampai akhir. Tidak disyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktunya. Kemudian ada ketentuan musakah, yaitu yang pertama, pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman
kepada pihak pemelihara. Yang kedua, pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat, pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Kemudian, ada sebab yang akan mengakhiri akad musakah. Akad musakah akan berakhir jika 1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Yang kedua, salah satu pihak yang terlibat dalam akad musakah meninggal dunia. Yang ketiga, ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akadnya. Yang kedua, ada prinsip jual beli, yaitu 1. Murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Syarat dan ketentuan murabahah adalah 1. Keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, apabila pembelian dilakukan secara hutang. Yang keempat, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukannya, misal dalam ongkos angkut barangnya. Yang kelima, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabahnya. Yang ketujuh, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Yang kedelapan, adanya ijab dan qabul. Kemudian ada kegunaan akad murabahah. Yang pertama, 1. Sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi, maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lainnya. Yang kedua, untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lainnya. Yang ketiga, cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihaknya. Kemudian selanjutnya
ada jenis murabahah. Yang pertama, ada akad murabahah dengan pesanan, yaitu pada akad murabahah ini, transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan. Yang dimaksudnya adalah sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari si penjual atau pembelinya tanpa ada kesepakatan pemesanan. Selanjutnya, ada salam. Salam ini yang dimaksud dalam akad jual beli adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian ada etika dalam salam. Yang pertama adalah masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus, ikhlas, serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua, penjual hendaklah berusaha memenuhkan syarat-syarat yang telah ditetapkan itu. Yang ketiga, pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai alasan palsu. Yang keempat, sekiranya barang yang dibawa itu terkurang sedikit dari syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya ada rukun salam. Yang pertama ada muslam, yang berarti pembeli. Yang kedua muslam ilaih, yang berarti penjual. Yang ketiga ada modal atau uang. Yang keempat ada muslan fih, yaitu barang yang dijual belikan. Yang kelima ada sigat, yaitu ijab dan qabulnya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat salam. Yang pertama, uangnya hendaklah dibayarkan di tempat akad tersebut. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual karena barang tersebut belum sampai di tangan si pembelinya, tetapi si penjual sudah menerima uang tersebut. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan, barang tersebut harus sudah ada. Oleh sebab itu, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada saat musimnya merupakan ketidaksahan dalam akad tersebut. Yang keempat, ada barang tersebut hendaklah jelas dalam ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Yang kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat tersebut, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda-beda. Sifat ini hendaknya jelas sehingga
tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, pihak si penjual dan pihak si pembeli. Begitu juga macamnya harus juga disebutkan. Yang keenam, disebutkan tempat menerimanya. Jika tempat akad tersebut tidak layak untuk menerima barang dalam akad tersebut, akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syaratnya. Kemudian yang selanjutnya ada istihna, yang merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, atau mustakni, dan penjual atau pembuat, atau yang disebut dengan syani. Syarat istihna yang pertama yaitu kesepakatan kriteria barang disebutkan pada awal transaksi. Yang kedua, waktu penyerahan barang tidak ditentukan. Yang ketiga, barang yang sudah dipesan biasanya menggunakan akad istihna. Pada dasarnya, akad istihna tidak dapat dibatalkan. Tetapi, jika memenuhi kondisi di bawah ini, dapat dibatalkan, yaitu kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad tersebut. Kemudian ada yang ketiga, yaitu prinsip sewa. Yang pertama ada ijarah. Ijarah merupakan pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Adapun rukun-rukun dalam ijarah, yang pertama yaitu adanya orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakannya. Yang ketiga, ada ijab qabul atau syigat. Yang keempat, adanya upah atau ujrah. Dan yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Kemudian, selanjutnya ada syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama yaitu kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak bermabuk-mabukan. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar
atas seizin pemiliknya. Dan yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas adanya. Ijarah dapat dibatalkan atau berakhir apabila terjadi permasalahan. Di antaranya 1. Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa dan menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewakan adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukannya. Kemudian yang keempat, terjadi uzur pada salah satu pihaknya. Kemudian ada IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Ijarah Muntahiyah Bitamlik merupakan akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Kemudian ada syarat ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama adalah 1. Ijarah muntahiyah bitamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani dan kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam akad ijarah yang dimaksudkan. Yang kedua, pelaksanaan ijarah muntahiyah bitamlik hanya dapat dilakukan setelah akad ijarah dipenuhi. Yang ketiga, bank wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah pada akhir periode perjanjian sewa. Yang keempat, adanya pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa yang dituangkan dalam akad tersendiri setelah masa ijarah selesai. Kemudian selanjutnya ada akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama yaitu muazir dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimilikinya atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas, termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya. Yang ketiga, ada muazir wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa, serta ketetapan waktu penyediaan barang
penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan. Yang keempat, muazir wajib menanggung biaya pemeliharaan barang atau aset sewa yang sifatnya material dan struktural sesuai dengan kesepakatan yang ada. Yang kelima, muazir dapat mewakilkan kepada mustajir untuk mencarikan barang yang akan disewakan oleh mutajir. Mutajir wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan barang sewa dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketujuh, yaitu mustajir tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian mustajir. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.